Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Meras Prasetyo masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel. Dan siang ini saya tidak akan memecahkan satu kasus, akan tetapi akan mencoba menerapkan apa yang sudah kita lakukan kemarin di Power BI tentang bagaimana cara menganalisa data toko. Oh ya, buat rekan yang belum melihat silahkan coba pergi ke channel YouTube rekan-rekan, kemudian ketikkan di sana Heru Monas analisa data penjualan toko, dan rekan-rekan akan mempunyai dua buah hasil yang sama seperti ini ya. Data analisa penjualan untuk bagian pertama dan kemudian bagian kedua, dan kita akan coba lakukan itu di Excel pada tutorial kali ini. Sedikit gambaran, saya akan ke Power BI dulu. Jadi awalnya kita mempunyai satu tabel Excel di sini ya. Saat saya kembali ke tabel view-nya di Power BI, saya mempunyai satu data penjualan hasil dari point of sale satu aplikasi di toko ya, seperti ini. Jadi ada sales key, ada channel produk, ada sales quantity, ada sales amount, total cost, dan lain sebagainya ya. Jadi apa yang kita punya di sini hasil dari downloadan satu aplikasi point of sale yang teman-teman punyai. Tentu jika kita lihat seperti ini tidak menggambarkan atau tidak memberikan kita satu benefit atau keuntungan apapun. Tentu kita harus mengolah agar bisa kita jadikan satu data yang bisa membantu kita dalam mengambil keputusan atau mengambil planning untuk rencana atau tindakan setelahnya ya. Jadi jika kita kembali lagi ke view kita, di sini saya sudah membuat satu klasifikasi, yaitu sangat mahal, sedang, murah, dan sangat murah berdasarkan harga satuan dari masing-masing item yang kita jual di toko kita ya. Kemudian dari masing-masing item yang sudah kita klasifikasikan, kita ingin tahu penjualannya berapa aja sih ya, seperti ini ya. Setelah ketemu penjualannya berapa, kita bisa tahu ternyata yang paling tinggi penjualannya ada di item yang mahal saja, bukan di sangat mahal. Nah, kita bisa lanjut kita analisa dengan menambahkan satu measure untuk mengetahui item mana yang paling banyak terjual ya. Dari sisi kuantitinya ternyata bukan di sisi yang mahal, tapi di sisi yang murah, bukan yang sangat murah loh ya, malahan di murah. Dan dari sini pun kita juga bisa melakukan analisa dari sekian banyak item yang sudah kita klasifikasi, item mana yang paling banyak mendapatkan atau menyumbang keuntungan atau margin di toko kita. Nah, di sanalah kita bisa mendapatkan satu gambaran atau keputusan bahwa oh ternyata di item dengan klasifikasi sedang-sedang saja kita bisa mendapatkan angka margin yang paling tinggi. Disinilah kita seharusnya fokus pada apa yang kita jual ya. Kemudian kita juga bisa tahu oh ternyata ada yang barang yang sangat murah yang harusnya logika kita banyak terjual dan banyak menyumbangkan margin, ternyata tidak. Jadi kita bisa melakukan promosi untuk item-item yang mungkin tetap ingin kita pertahankan untuk toko kita, dan melakukan fokus pada item yang memang banyak memberikan margin di toko kita. Nah, dengan analisa seperti ini kita bisa mendapatkan satu gambaran ya, terutama buat rekan-rekan manajer atau rekan-rekan yang tugasnya memang menganalisa data-data tersebut ya. Jika kita bandingkan seperti tadi, data seperti ini tidak memberikan kita gambaran apapun. Dengan diolah sedikit seperti ini, kita bisa mendapatkan satu keputusan yang sangat-sangat akurat ya, karena berdasarkan data. Nah, kita ingin melakukan ini di Excel. Seperti apa sih ininya caranya di Excel ya. Jadi kita balik lagi ke Excel, kita klik pada data ya. Saya akan mengambil data saya dari SQL Server saya, karena memang data-data saya ada di SQL Server saya. Saya copy saja di sini untuk SQL Server saya. Jadi nanti untuk sumber data rekan-rekan tidak harus dari SQL Server ya, tetapi bisa dari manapun, dari aplikasi point of sale yang rekan-rekan punya ya. Karena di sini saya menggunakan SQL Server, jadi saya ambil dari SQL Server. Kemudian saya klik pada Get Data. From database, cari pada SQL Server database, saya klik, kemudian saya paste untuk, tunggu dulu ya servernya biar bisa kita tulis di sana ya. Servernya kita paste saja di sini, paste seperti ini, kemudian saya klik OK. Saya akan ngambil data dari Contose ya, dari contoh data saya di sini. Ya, saya ambil dari data Contose saya di SQL Server saya, kemudian saya ambil dari data penjualan saya, yaitu Excel di sini. Excel.
kemudian saya klik load saja karena saya tidak ingin melakukan apapun di sana. Saya klik load. Kemudian karena datanya di sini sangat besar, kalau tidak salah sekitar 2. Oh, nggak bisa ya, saya salah klik tadi, harusnya saya klik pada connection only ya. Oke, ini saya bisa nggak saya cancel ya, saya cancel aja dulu karena nanti ini lama, datanya sekitar 3 juta data, 3 juta baris. Saya klik delete dulu, delete. Ini saya delete juga, delete. Saya ulang lagi. Saya ambil dari get data SQL server, kemudian saya paste tadi SQL server saya, klik oke, kemudian kita tunggu muncul. Saya ulang lagi, ambil dari Contoso, kemudian ambil dari Excel, kemudian saya transform saja ya, karena emang datanya berisi 3 juta baris lebih, jadi saya yakin Excel tidak akan mampu menampung data-data saya di SQL server ya. Kemudian saya nggak usah di refresh, nah saya klik close and load to, kemudian saya pilih pada connection only ya, only create connection, kemudian saya tambahkan pada add this data to data model. Saya klik OK. Oke, langkah kita pertama, oh ya, di sini saya tidak akan menjelaskan kenapa saya menciptakan measure ini, kenapa saya menciptakan measure itu, karena memang itu sudah saya jelaskan di Power BI yang sudah saya jelaskan kemarin. Jadi buat rekan yang belum memahami kenapa saya menciptakan banyak measure, jadi bisa ikuti saja di tutorial saya yang ini ya, analisa data penjualan toko yang pertama maupun yang kedua ya. Kembali lagi ke Excel, datanya masih lama nih karena 3 juta data di masukkan ke Power Query, jadi saya pause dulu. Masih 1/10 datanya, yaitu 400.000 data, masih terus lanjut. Saya pause lagi. Oke, 2.800, 29, 300, 3.200, 3.400, dan ya kayaknya 3.400. Kita tunggu selesai ya, all rows loaded. Jadi kita mempunyai 3.400 data ya di sini ya. Oke, kita coba olah di sini karena tadi sudah saya klik add this data to data model. Saya klik pada Power Pivot saya ya, go to Power Pivot. Jadi buat rekan-rekan yang belum punya Power Pivot, silahkan klik pada tab file, kemudian klik pada option, kemudian klik pada add-in ya di sini ya. Nah, add-in, kemudian nanti silahkan klik pada Power Pivotnya ya, muncul ya. Pilih saja di sini Microsoft Power Pivot. Nanti akan ada di sini ya buat rekanan yang belum ada, nanti silahkan dipilih di sini. Buat rekan-rekan yang menggunakan Excel 2010 ke atas tentunya ya, aktifkan jendela Power Pivotnya sehingga di tabnya di sini ada tampil simbol Power Pivot seperti ini. Saya klik pada go to Power Pivot ya. Saya akan buat beberapa measure. Yang pertama adalah total sales ya, karena saya di sini mempunyai sales amount ya. Sales amount saya buat measure saya di sini aja lah ya. Saya buat di sini misalnya total sales, kedua sama dengan sum of sale ya, sum of sales amount-nya, itu kurung tekan enter. Oke, saya sudah punya sales amount-nya. Kemudian saya membuat total cost ya, total biaya yang saya ambil dari sum dari si cost ya, total costnya ya, seperti ini adalah total biaya saya. Kemudian yang saya perlukan lagi, saya ingin tahu berapa transaksi yang ada, jadi saya menggunakan jumlah transaksi. Saya menggunakan count rows ya, count rows. Mohon maaf, saya tidak akan menjelaskan lagi kenapa saya menggunakan beberapa measure di sini. Seperti tadi saya bilang, saya sudah menjelaskan ini di Power BI. Jika saya jelaskan, tentu video tutorial ini akan sangat panjang ya. Jadi untuk rekan-rekan silahkan lihat ya apa yang saya jelaskan di Power BI. Count rows, kemudian saya masukkan dengan Excel, kurung tekan enter. Oke, kita sudah punya 3 buah measure. Kemudian margin ya, margin, kita perlu margin. Geser, nah saya klik di sini, kemudian saya klik dulu di sini ya, di bagian bawah di measure range-nya di sini atau measure area. Kemudian saya klik pada formulanya di sini, saya klik saja di sini margin ya, margin kedua sama dengan margin adalah total sales
total sales dikurangi total biaya ya, tentunya ya, total biaya. Seperti tekan enter, saya sudah punya margin. Kemudian mungkin itu dulu. Saya balik lagi ke Excel, saya buat satu tabel di sini ya. Misalnya tabel sorry, ini sheet bantu gitu aja lah ya saya namai ya. Dan saya di sini saya membuat satu tabel klasifikasi dengan kolom misalnya deskripsi. Saya tulis saja di sini misalnya sangat murah, kemudian di sini murah, kemudian sedang, kemudian di sini saya tulis mahal, persis seperti apa yang saya lakukan di Power BI. Sangat murah. Kemudian di sini ada batas minimumnya berapa, kemudian batas maksimumnya berapa. Saya tulis saja di sini batas minimumnya sama seperti yang di Power BI, 0, maksimum 100, kemudian 100 ya, kemudian untuk murahnya adalah 100 sampai 500 misalnya, kemudian sedang adalah 500 sampai 1000, kemudian mahalnya adalah 1000 sampai 1000 sampai 2000, kemudian yang sangat mahal adalah 2000 sampai 5000. Oke, selesai. Saya klik dan blok seperti ini, kemudian saya klik pada tab home, klik pada tab format as table, saya pilih pada warna biru seperti ini, saya centang pada metable header, saya klik OK. Oke, saya sudah punya tabel klasifikasi, saya klik pada salah satu bagian tabelnya, saya klik pada tab tabel desain, saya klik pada table name di sini, saya namai dengan TBL klasifikasi, tekan enter. Oke. Ini saya load juga ke pivot saya, jadi saya klik pada salah satu tabelnya, klik pada tab Power Pivot di sini, saya klik pada add to data model. Oke, saya akan punya satu tambahan di sini, tabel klasifikasi. Sekarang tugas kita adalah menyematkan apa yang ada di deskripsi klasifikasi di sini ke dalam tabel Excel yang ada di sini ya, berdasarkan harga unit price di sini ya. Jika unit price-nya antara 0 sampai 100 berarti sangat murah, 100 sampai 500 berarti murah ya di sini ya. Untuk 0 sampai 100 sangat murah tadi. Kemudian berarti nanti untuk yang ini, yang unit price yang 29929 ini angkanya adalah atau keterangannya adalah murah. Jadi kita akan buat satu kolom bantu di sini ya, add kolom di sini. Kemudian akan kita tambahkan satu measure ya di sana. Untuk add kolom yang ada di sini, kita tambahkan measure di sini, design, advance, nggak ada tombol langsung add kolom ya. Oke lah, saya tambahkan saja di sini add kolom. Saya tambahkan di sini namanya misalnya kolom underscore klasifikasi T2, bisa sama dengan ya. Langsung sama dengan bisa enggak? Saya coba dulu, saya coba gedein, bisa enggak nih ya, kontrol plus. Mending saya depan seperti ini, kolom klasifikasi. Kemudian oke, bisa punya sedikit space ya. Kemudian saya membuat satu variabel di sini, var, bisa enggak ya, kita coba dulu, var kolom acuan ya, kolom acuan akan sama dengan Excel. Harus pakai titik ini ya, titik seperti ini ya. Saya pakai Excel, kemudian net unit price, mana unit price seperti ini. Kemudian saya tekan enter, coba saya gedein yang ini ya. Nah seperti ini. Jadi ini saya kecilkan dulu agar kita punya sedikit ruang untuk menulis measure-nya ya. Unit price, kemudian saya tekan shift enter. Saya membuat satu variabel lagi sama seperti yang saya lakukan di Power BI. Misalnya kolom klasifikasi ya, kita namakan seperti itu. Saya memakai satu formula lagi di sini adalah pakai filternya adalah dari tabel tadi, tabel klasifikasi. Kemudian maaf, ini saya shift enter dulu biar enak dibaca, shift enter, tab
koma, kemudian shift enter. Kita pakai dan ya, and tabel klasifikasi min lebih besar ya, ya lebih besar. Ya lebih besar kayaknya, saya lupa ini. Lebih besar, kita coba dulu kolom acuan, kemudian koma, shift enter, tab, tabel klasifikasi max-nya lebih kecil sama dengan kolom acuan. Oke, seperti ini. Shift enter, tutup untuk n-nya. Ini saya shift enter juga, tab ya seperti ini. Kemudian saya shift enter lagi untuk menutup filternya di sini ya. Kemudian shift enter lagi, tab. Saya tuliskan untuk sekarang hasil, var hasilnya adalah shift enter, tab ya. Kita pakai calculate distinct ya, kita pakai distinct dari tabel klasifikasi tadi. Yang deskripsi tentunya kita ambil ya, karena kita ingin mengambil kalimat dari murah, sangat murah, sedang, dan lain sebagainya ini ke dalam kolom kita di sini ya. Tabel deskripsi, kemudian tutup kurung, maaf nih saya shift enter lagi, shift enter, kemudian koma, shift enter. Saya pakai sekarang kolom klasifikasi, shift enter, tutup kurung, kemudian shift enter lagi, saya return ya di sini, return hasil ya, hasil. Kita coba tekan enter, error apakah tidak. Tekan enter ya, tabel klasifikasi. Oke, masih memproses. Tidak muncul ya, atau mungkin ini saya kebalik ya untuk tandanya ya. Oke, coba saya lihat ininya dulu, angka-angkanya dulu. Mungkin saya kebalik untuk tandanya di sini karena saya tidak melihat hasilnya, karena emang sebenarnya emang kebalik. maaf ini harusnya lebih kecil seperti ini, yang ini lebih besar sama dengan. Kita coba buktiin, saya tekan enter, harusnya muncul di sini murah, mahal. Nah, muncul kan. Tadi saya kebalik di tandanya di sini. Saya agak bingung terkait tandanya lebih besar lebih kecil tuh hadapnya kemana. Maaf, saya sedikit flu. Ya, kita sudah punya satu kolom bantu. Sekarang kita tinggal besar lagi ya. Kita tinggal menghubungkan antara tabel klasifikasi dengan fact cell di sini. Saya klik pada diagram view. Nah, saya klik pada kolom klasifikasi, mana tadi ya, kolom. Nah, ini kolom klasifikasi, saya klik dan drag pada deskripsi. Oh, kebalik mungkin ya, deskripsi ke kolom klasifikasi. Oh, deskripsi ada duplikasi. Kita coba dulu, kita cari di sini. Oh alah, astagfirullah, saya yang salah. Jadi di sini karena saya menulis sangat murah dan sangat murah, jadinya ya dideteksi sebagai sesuatu yang sama. Oke, maaf. Oke ya, jadi saya lanjutkan lagi. Ini saya ganti dulu dengan sangat mahal ini harusnya. Ya Allah, saya baru nyadarin. Mohon maaf ya, teman-teman ya. Kemudian saya kembali lagi ke Power Pivot saya refresh dulu datanya. Kita pause dulu ya, karena emang nanti datanya 3 juta data, jadi agak lama. Saya pause dulu. Oke, udah selesai, saya klik close. Kita tunggu bisa tertutup ya. Kita kembali lagi ke Power Pivot, saya klik pada diagram view, kemudian saya klik dan drag deskripsi ke kolom klasifikasi seperti ini. Oh, belum di refresh juga di sini. Kolom klasifikasi ke sini coba. Oh, berarti yang di sini belum terrefresh ya. Kita coba lihat klasifikasi.
murah, sangat murah. Oke, saya refresh dulu untuk ini. Bisa nggak klik kanan refresh ya? Refresh. Harusnya nanti berganti menjadi sangat mahal ya, seperti ini. Saya klik close. Oke ya, udah selesai. Kita coba pada diagram view, klik deskripsi pada kolom klasifikasi, klik drag seperti ini, akan muncul satu relationship seperti ini. Kemudian klik pada pivot table. Kita sekarang tinggal membangun satu analisisnya menggunakan pivot table. Klik pada pivot table, klik pada new worksheet, saya klik OK. Saya tinggal klik pada tabel klasifikasi, klik dan drag pada rows-nya. Kita sudah mempunyai klasifikasinya seperti ini. Oh, harus kita urutkan lagi ya. Kita balik lagi, ini masih murah mahal ya, kurang berurut ya. Saya kembali lagi ke Power Pivot ke tabelnya nih, data view. Kemudian saya klik pada deskripsi di sini, sort by column di sini saya pilih ya, sort by column. Saya pilih pada min atau max sama aja, min. Klik OK. Oke, sudah terurut. Di sini murah, sangat murah. Kemudian saya klik refresh, mau nggak ya? Refresh. Ya, oke, sudah terurut di sini ya. Saya klik close. Saya kembali ke Excelnya. Sangat murah, sedang, mahal, sangat mahal ya. Kita tinggal klik dan drag untuk vexelnya. Saya klik pada all di sini. Nah, vexelnya di sini saya klik. Saya tampilkan side by side dulu ya. Nih, saya klik pada simbol gearnya di sini. Saya klik pada tampilan seperti ini biar gampang ya. Kemudian saya tinggal klik saja untuk total salesnya. Saya klik dan drag ke pivot table-nya nanti ya. Mana nih total sale pada value ya, kita sudah mempunyai total sale-nya. Oh, belum saya format tadi nih. Oke, saya format dulu. Saya balik lagi ke Power Pivot-nya. Excel saya format dulu untuk measurement yang sudah kita buat. Total sale saya pakai pemisah ribuan, total biaya saya pakai pemisah ribuan, jumlah transaksi saya pakai pemisah ribuan, kemudian margin saya pakai pemisah ribuan juga. Oke, tanda koma di sini adalah pemisah ribuan ya. Saya klik refresh, saya pause lagi ya. Oke, udah selesai. Kita klik close. Kita kembali lagi ke Excelnya. Mana Excelnya? Aduh, malah bagus ya. Di sini udah ada simbol komanya. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa untuk ini saya ganti saja dengan klasifikasi. Oke, kita sudah mempunyai satu klasifikasi untuk item barang-barangnya. Untuk harga yang sangat murah ternyata ada penjualan sekian, murah ada penjualan sekian, sedang-sedang ada penjualan sekian, sama seperti yang kita lakukan di analisis Power BI ya. Dan dari sini kita bisa mengetahui ternyata penjualan tertingginya ada di barang yang murah, bukan yang barang yang sangat murah ya. Jadi untuk penjualan tertingginya ada di sini. Kemudian berapa kali transaksi yang terjadi pada setiap klasifikasi seperti ini ya, kita tinggal menggunakan jumlah transaksi sini, klik dan drag. Kita sudah mempunyai jumlah transaksi di sini. Ternyata jumlah transaksi terbanyak ada di barang yang murah di sini ya. Penjualannya tertinggi, kemudian transaksinya paling banyak. Akan tetapi untuk keuntungannya, marginnya yang tadi kita tulis di sini adalah total biaya dikurangi total penjualan dikurangi total biaya ya. Jika kita balik lagi ke Power Pivot-nya di sini, saya tadi sudah membuat beberapa measure di sini ya. Ini saya geser dulu. Ini ada beberapa measure. Total sale yang kita klik dan drag tadi adalah measure yang kita buat di sini. Total biaya, kemudian ada margin di sini adalah total sales dikurangi total biaya ya. Jadi kita bisa mengetahui dengan klik dan drag margin di sini. Oh, ternyata yang menyumbangkan margin terbanyak ada di barang yang murah di sini ya. Jadi untuk transaksi kita kali ini penyumbang keuntungan terbanyak ada di barang yang murah, bukan barang yang sedang-sedang ya. Mungkin beda data kan beda hasilnya karena memang transaksi yang saya lakukan ini beda hari, jadi ya mungkin sedikit berbeda dengan apa yang ada di Power BI yang kita buat kemarin, karena memang transaksi saya terus berjalan dan datanya juga terus bertambah ya di sini ya.
Dan saya juga terus update untuk data kontosonya ya, jadi memang ya terus bertambah datanya. Dari sini kita bisa melakukan analisis, ternyata untuk penjualan yang paling banyak itu ada di transaksi barang yang murah, kemudian penjualan tertingginya juga ada di murah, kemudian untuk apa namanya margin penyumbang margin terbanyak juga ada di barang yang murah di sini ya. Ternyata barang mahal belum tentu menyumbang margin terbanyak ya. Oke, dengan sedikit analisis seperti ini, rekan-rekan manajer, rekan-rekan yang kerjanya menganalisa data tentu dengan mudah mengambil satu manfaat ya dari transaksi yang terjadi harian tadi di sini ya. Ini adalah transaksi harian. Jika kita lihat by Power Query pun juga bisa. Saya klik terus dulu di sini, saya klik kanan di sini, kemudian edit. Kita bisa lihat di sini data awalnya masih hanya transaksi harian, yang tidak memberikan kita arti apa-apa di sini. Akan tetapi setelah kita lakukan analisis data sedikit saja ya, saya close dulu di sini, kita sudah bisa mengenai satu analisa seperti ini. Jadi untuk item-item yang dengan klasifikasi murah dan sedang memberikan margin terbanyak, kemudian barang yang paling laku hanyalah barang yang sangat murah dan murah. Tentunya ini sangat dinamis, rekan-rekan bisa mengganti klasifikasi yang ada di sini. Misalnya ya ini ya, untuk barang yang murah dari 1000 sampai 1500 lah ya, 1500 seperti ini. Kemudian untuk sangat mahal bisa jadi menjadi 1500 sampai 5000 seperti ini. Jadi ini sifatnya fleksibel, dan apa yang kita rubah di sini saat kita klik pada pivot table dan klik data refresh nanti di sini, tanda di sini masih seperti ini ya, yang mahal dan sangat mahal. Karena yang tadi yang saya ubah adalah mahal dan sangat mahal. Saya klik refresh, angka di sini pun akan berubah, akan mengikuti apa yang sudah kita buat di tabel ininya. Kita tunggu, ini masih 500.000, 800.000, 1 juta ya. Kita tunggu dulu sampai 3.400.000 data, dan tandain nanti di sini akan ada perubahan angkanya. Kita coba, kita tunggu dulu. Dua kolom ini akan berubah ya. Oke, 24, 25 di sini ya, 25 lagi. Kita tunggu sampai 3.400.000 karena datanya 3.400.000. Nah, menjelang perubahan data, kita tunggu. Iya, datanya berubah kan. Jadi dari sini kita sebenarnya bisa melakukan analisa yang fleksibel ya, dengan mengganti-ganti di sini pun kita bisa mendapatkan satu analisa yang berbeda. Ya, dengan analisa yang cukup sederhana kita bisa mendapatkan hasil atau output berupa data yang bisa kita jadikan acuan untuk membuat satu keputusan berikutnya pada toko kita atau pada penjualan kita. Tentu ini akan sangat bermanfaat buat para manajer marketing, manajer pemasaran, ataupun teman-teman yang bekerja di gudang untuk mempersiapkan ya stok barang apa yang nanti akan cepat dijual agar gampang untuk dikeluarkan ya. Oke, demikian tutorial kali ini. Ternyata dengan menggunakan Excel kita bisa mendapatkan hasil yang sama loh seperti yang kita dapatkan di Power BI kemarin, dan ternyata Excel pun tidak kalah powerful ya. Kita bisa menggunakan DAX di Power Query-nya di Power Pivot-nya Excel, juga di Power BI juga. Oke, mudah-mudahan tutorial yang bermanfaat buat rekan-rekan yang masih belum paham. Silahkan diulang-ulang karena memang ini topiknya advance ya untuk Power Pivot. Masih jarang sekali yang bisa menguasai Power Pivot ini, karena memang kebutuhan data orang Indonesia, karena memang belum, karena juga orang Indonesia juga kurang memahami pentingnya menganalisa data. Jadi dengan apa yang saya sampaikan di sini, mudah-mudahan nanti rekan-rekan semakin tergerak untuk belajar Power Pivot dan menganalisis data penjualan sehari-harinya di toko masing-masing. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Bertemu dengan saya Rumenas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.